Pada episode sebelumnya, pukulan Kafka berhasil mengenai inti Kaiju 9. Inti tersebut mulai pecah. Jadi apakah Kafka sudah menang? Ruang komando mengabarkan informasi ini kepada semua prajurit. Tapi Kaiju 9 masih punya kesadaran. Tangan Kafka menerima sambaran petir yang kecil. Dan Kaiju 9 ingin membicarakan sesuatu. Tiba-tiba Kafka terlempar ke masa lalu. Namun tempat ini hanya semacam ruang dimensi yang diciptakan dari ingatan Kaiju 9. Jadi tubuh Kafka yang asli masih berada di tempat yang sama. Terlihat di depan Kafka ada banyak mayat manusia. Dan semua orang memakai topeng dan armor layaknya seorang samurai. Tidak ada bangunan tinggi di sekitar sini. Jadi lokasi ini adalah Jepang ketika di zaman Edo. Kira-kira sekitar tahun 1600-an. Kafka melihat ada topeng yang tergeletak di tanah. Kafka yakin dia pernah melihat topeng itu sebelumnya. Tapi Kafka lupa di mana dia melihatnya. Kafka mendengar ada suara dari belakang. Ternyata itu adalah Kaiju 9 versi bocil. Kaiju 9 membicarakan pertemuan mereka yang pertama. Jadi kira-kira setelah Kaiju 9 melawan Kikoru. Di situ Kaiju 9 merasa ada ikatan kuat di antara Kaiju 9 dengan Kaiju 8. Kaiju 9 yakin pertemuan itu adalah takdir yang sudah ditetapkan sejak dahulu sekali. Kafka tidak paham apa yang dikatakan Kaiju 9. Kaiju 9 bertanya apa Kafka familiar dengan pemandangan di sini. Tapi Kafka masih belum paham apa yang coba dijelaskan Kaiju 9. Dari sini Kaiju 9 yakin Kafka belum terhubung sepenuhnya dengan Kaiju parasit yang ada di dalam tubuhnya. Dan itu memang benar. Interaksi Kafka dengan Kaiju capung hanya sebatas transfer kekuatan. Tapi walaupun begitu, kekuatan Kafka sudah sangat besar. Kafka semakin tidak paham omongan Kaiju 9 bocil. Kafka sadar dia tidak bisa menahan kekuatannya lebih lama. Jadi Kafka harus kembali ke dimensi yang asli. Kaiju 9 menyuruh Kafka tenang. Kafka sudah melihat sendiri inti Kaiju 9 yang hancur. Kaiju 9 tidak bisa memperbaikinya. Jadi Kaiju 9 sudah menerima kekalahannya. Kaiju 9 mengaku dia menikmati bertarung melawan manusia. Manusia berkali-kali berhasil melebihi ekspektasi Kaiju 9. Hasilnya sekarang rencana Kaiju 9 menjadi hancur. Padahal tinggal sedikit lagi rencana itu akan berhasil. Kaiju 9 masih ingin meneliti manusia. Tapi apa mau dikata semua itu sudah berakhir. Tapi Kafka melihat ada yang aneh. Kaiju 9 berkata kalau dia sebentar lagi akan mati. Tapi kenapa Kaiju 9 memancarkan aura membunuh yang besar dari dalam tubuhnya? Dengan jelas Kafka mendengar keinginan membunuh dari Kaiju 9. Bahkan Kaiju capung yang ada di dalam tubuhnya juga ikut bereaksi. Kaiju capung sangat ingin membunuh Kaiju yang ada di hadapannya. Perlahan muncul Kaiju baru dari tubuh Kaiju 9 bocil. Kafka baru ingat kalau Mina juga melihat banyak Kaiju di dalam tubuh Kaiju 9. Jadi pasti inilah yang dimaksud Mina. Dengan hancurnya inti Kaiju 9, maka keseimbangan di dalam tubuhnya juga ikut hancur. Hal ini mengakibatkan semua Kaiju di sana menjadi lepas kendali. Dan hasilnya akan muncul Kaiju yang ingin menghancurkan segalanya. Tiba-tiba tanah di bawah Kafka retak dan terangkat. Kaiju 9 sudah benar-benar berubah menjadi ukuran Kaiju raksasa. Dengan banyak kepala dan juga tangan. Kaiju jenis ini sudah pernah muncul di zaman dulu. Tepatnya pada era Meireki. Masih di zaman Edo. Manusia di zaman itu menyebut Kaiju ini dengan sebutan Kaiju tipe khusus. Jadi dia adalah Kaiju bernomor dari era Meireki. Kafka akhirnya kembali ke dimensi yang asli. Tapi tanpa Kafka sadari dadanya sudah berlubang karena serangan Kaiju 9. Atau yang menyerang ini sudah bukan Kaiju 9 lagi, melainkan Kaiju Meireki.
Tapi ini agak aneh. Nyawa seekor kaiju seharusnya berada di intinya. Jadi ketika intinya sudah hancur, maka kaiju itu akan mati. Terbukti dari kaiju 10 yang tidak bisa memperbaiki intinya sendiri. Jadi kaiju 9 seharusnya sudah mati di sini. Jadi kaiju Meireki memakai intinya siapa? Apakah dia punya inti sendiri? Jika benar begitu, ini akan sangat merepotkan. Kafka sudah tidak bisa memakai mode berser kembali. Bahkan hidup Kafka sudah tidak jelas. Kemungkinan besar serangan barusan tidak mengenai inti Kaiju 8. Tapi jika Kafka kehilangan kendali atas Kaiju 8, itu sama saja bencana. Dengan kematian Kaiju 9, seharusnya semua Giant Kaiju juga akan mati. Dengan begitu, bantuan akan segera datang ke tempat Kafka. Sebelumnya diperlihatkan Kaiju 9 yang masih bocil ketika di zaman Edo. Jadi memang benar Kaiju 9 sudah hidup sejak ratusan tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, tubuh Kaiju 9 juga semakin besar, layaknya makhluk hidup yang lain. Namun bagaimana ceritanya Kaiju Meireki ada di dalam tubuh Kaiju 9? Kami menduga Kaiju 9 awalnya memang hanya satu individu saja. Penampilannya sudah kita lihat di atas, yaitu Kaiju 9 bocil. Kaiju 9 punya kekuatan spesial untuk memangsa kaiju yang lain. Lama-kelamaan semua kaiju itu menumpuk di dalam perut Kaiju 9. Namun semua kaijunya masih memiliki kesadaran yang samar-samar. Sampai akhirnya Kaiju 9 menjadi kaiju tipe spesial dari era Meireki. Di zaman ini pula muncul samurai yang muncul di hadapan Kafka. Kami yakin samurai ini adalah inang kaiju capung sebelumnya. Bisa jadi kaiju capung merasuki tubuh samurai itu seperti yang terjadi kepada Kafka. Mungkin saja Kaiju 9 dan Kaiju capung adalah rival sejak lama. Kaiju 9 memperkuat dirinya dengan memakan kaiju yang lain. Sementara Kaiju capung memperkuat dirinya dengan merasuki tubuh manusia. Dan rivalitas itu terjadi sampai sekarang. Itulah kenapa Kafka melihat Kaiju capung yang begitu ambisius untuk membunuh Kaiju 9. Oke, tapi hal ini belum menjelaskan kenapa Kaiju Meireki masih hidup padahal inti Kaiju 9 sudah hancur. Mungkin saja Kaiju 9 membagi intinya menjadi dua. Tapi Kaiju 9 punya kendali yang lebih kuat kepada tubuhnya. Jadi Kaiju Meireki baru bisa bangkit ketika Kaiju 9 sudah mati. Tapi siapa yang menyangka akan muncul kaiju baru dari tubuh Kaiju 9? Sekarang kita masuk ke segmen prediksi chapter 214. Kami yakin Kafka belum mati begitu saja. Bisa jadi Kaiju capung akan mengambil alih kendali atas tubuhnya Kafka. Jadi Kaiju capung akan bertarung habis-habisan dengan Kaiju Meireki. Dan di tempat lain seharusnya Giant Kaiju juga mati karena Kaiju 9 sudah mati. Dengan begitu prajurit divisi 1 dan 3 seharusnya bisa pergi ke tempat Kafka. Tapi mereka belum tentu bisa berbuat sesuatu kepada Kaiju Meireki dan Kaiju capung. Mungkin saja pertarungan mereka akan berjalan alot. Jadi satu captor saja tidak akan cukup untuk mengalahkan satu pihak. Tapi siapapun yang menang nantinya, manusia tetap harus bertarung melawan salah satu di antara Kaiju Meireki atau Kaiju capung. Apakah nantinya Kafka akan menjadi pilihan terakhir? Semua itu akan terungkap di chapter-chapter berikutnya. Dan yang jelas Kaiju 8 chapter 214 akan rilis 2 minggu lagi. Jadwal update manga ini memang bukan 1 minggu sekali, melainkan 2 minggu sekali. Jika kamu punya teori-teori tentang Kaiju nomor 8, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Atau mungkin ada pertanyaan juga boleh. Jika kamu suka dengan konten ini, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe channel ini. Jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat.
dan sampai jumpa di video selanjutnya.